satu-satunya komponen yang berfungsi untuk proses pemulaiannya starting system dan aksesoris lainnya, contohnya lampu ataupun komponen elektrikal lainnya. Baterai akan terus digunakan secara terus-menerus hingga menyebabkan voltase dan arus pada baterai akan berkurang atau drop. Nah, voltase pada baterai yang berkurang akan menyebabkan kinerja dari starting dan aksesoris lainnya akan terganggu. Nah, dengan itu maka dibutuhkan charging system yang berfungsi untuk mengisi ulang kembali baterai tersebut agar bisa digunakan dengan normal kembali. Nah, charging system ini dia memiliki 4 jenis. Nah, charging system yang jenis pertama adalah charging system dengan DC generator dengan serial regulator. Dan kedua adalah alternator dengan serial regulator. Yang ketiga adalah alternator dengan semikonduktor. Dan yang keempat adalah sistem pengisian dengan brushless dan semikonduktor. Namun yang tipe generator dengan serial regulator itu sudah tidak digunakan lagi dikarenakan lebih memiliki banyak kekurangan. Jadi yang cenderung digunakan sekarang adalah 2 sistem saja, yaitu yang alternator dengan brushless. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan komponen-komponen yang ada pada charging system. Oke. Yang pertama itu adalah komponen baterai. Nah, baterai ini adalah sebuah supplier dan penyimpan dari arus atau tegangan. Dan yang kedua adalah kunci kontak. Kunci kontak ini adalah sebagai pemutus dan penghubung arus listrik secara manual. Oke, selanjutnya ada regulator. Nah, regulator ini berfungsi sebagai penyetabil arus yang keluar dan masuk agar menjaga keawetan dari komponen elektrikal pada charging system. Selanjutnya ada kabel. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik menuju ke komponen charging system lainnya atau ke baterai maupun aksesoris. Dan komponen utama yang terakhir adalah alternator. Nah, alternator ini adalah sebuah komponen yang memanfaatkan induksi gaya magnetik untuk menghasilkan listrik. Dikarenakan alternator ini menggunakan prinsip kerja teori Michael Faraday, di mana jika sebuah konduktor ditempatkan di area medan magnet dan medan magnet itu terus berputar atau berganti, maka konduktor tersebut akan menghasilkan listrik. Jadi alternator ini menggunakan prinsip teori Michael Faraday untuk bekerja. Oke, itulah komponen-komponen yang utama pada charging system. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan satu komponen utama yang ada pada charging system, yaitu alternator. Oke. Komponen alternator itu yang pertama ada housing. Housing ini terdiri dari front housing dan rear housing, yaitu housing depan dan housing belakang. Jadi housing ini berfungsi sebagai dudukan dan pelindung dari benda-benda atau komponen yang ada di dalam housing ini. Oke. Selanjutnya ada puli. Puli ini dia di bagian ujung shaft ini. Puli ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari crankshaft ke alternator ini. Jadi dia menggunakan puli. Oke. Selanjutnya ada shaft. Nah, shaft ini berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diterima oleh puli tersebut ke rotor coil dan starter coil. Selanjutnya ada bearing. Nah, bearing ini berfungsi sebagai bantalan
agar kerja dari rotor coil dia menjadi lebih halus. Oke, selanjutnya ada rotor coil. Nah, rotor coil ini berfungsi sebagai medan magnet yang berputar karena dia terhubung dengan shaft. Selanjutnya ada stator. Nah, stator itu ini yang di bawah ini ya. Stator ini berfungsi sebagai konduktor yang menerima aliran listrik karena gesekan dari medan magnet tersebut yang menimbulkan listrik. Ini stator. Oke. Selanjutnya ada rectifier atau dioda. Jadi arus yang dihasilkan oleh alternator ini adalah arus AC. Sedangkan arus yang dibutuhkan oleh kendaraan ataupun alat berat adalah arus DC. Nah, disitulah fungsi dari rectifier atau dioda ini. Jadi rectifier atau dioda ini bekerja dengan cara menyarakan arus tersebut dengan memblok aliran arus yang berlawanan, sehingga arus yang masuk hanya satu arah agar bisa masuk ke baterai dan aksesoris lainnya. Oke, selanjutnya setelah dari rectifier dia akan menuju ke regulator. Nah, regulator ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada tipe konvensional dan tipe IC regulator. Dan IC regulator terbagi-bagi lagi menjadi banyak tipe. Selanjutnya regulator ini berfungsi untuk menstabilkan arus yang masuk dan keluar ke alternator. Jadi dia akan menstabilkan arus yang masuk ke baterai dan yang masuk ke alternator agar tetap terjaga. Oke, itulah beberapa komponen yang ada pada charging system. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan jelaskan skematik atau alur-alur dari charging system. Oke, yang pertama kita mulai dengan kunci kontak posisi off. Oke, ketika disconnect switch kita hubungkan dengan ground, maka arus positif akan standby pada terminal baterai pada alternator. Oke, kemudian jika kita kunci kontak kita pindahkan ke posisi on, maka menyebabkan arus pada terminal baterai akan mengalir menuju ke terminal L dan terminal R. Nah, arus yang melewati switch dan fuse pada terminal L akan masuk menuju ke field coil ataupun rotor coil dan akan standby pada kolektor power transistor. Dan arus dari terminal L selanjutnya juga akan masuk menuju ke dioda Zener, namun belum berhasil menembus batasan dari dioda Zener. Oke, selanjutnya arus pada terminal R juga akan mengalir menuju ke terminal basis power transistor. Kita tahu sini transistor ini bekerja jika adanya perbedaan tegangan dengan emitter. Dikarenakan adanya arus pada terminal basis power transistor menyebabkan transistor ini mendapat medan magnet sehingga menghubungkan field coil dengan ground, sehingga field coil menjadi medan magnet. Nah, ketika field coil telah mendapat medan magnet, akan menyebabkan charging lamp akan menyala dikarenakan adanya perbedaan beda potensial antara terminal L dengan ignition switch, sehingga charging lamp akan menyala. Oke, selanjutnya
ketika kunci kontak kita pindahkan ke posisi start, maka yang terjadi adalah field coil akan menjadi medan magnet yang menghasilkan medan magnet yang kutubnya berganti-ganti, sehingga kita tahu stator coil akan menghasilkan tegangan. Stator coil akan menghasilkan tegangan, kemudian disearahkan oleh rectifier. Selanjutnya arus akan masuk menuju ke terminal L. Nah, pada terminal L ini akan menyebabkan charging lamp akan off, dikarenakan tidak adanya perbedaan potensial antara terminal L dengan ignition switch. Nah, arus juga akan mengalir menuju ke dioda Zener, tetapi belum berhasil menembusnya. Arus akan berputar-putar melewati power transistor dan menuju ke ground, sehingga field coil akan tetap mendapat medan magnet, sehingga menciptakan stator tetap mendapatkan medan magnet yang saling berganti. Oke. Selanjutnya, ketika kunci kontak ketika engine kita pindahkan ke posisi medium atau high idle. Oke. Field coil akan berputar semakin cepat, sehingga stator akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, sehingga akan ada beda potensial antara terminal F pada regulator dengan terminal baterai, sehingga terminal F regulator akan bisa mengisi baterai. Kita ambil contoh, ketika di baterai hanya memiliki tegangan 24 volt, sedangkan alternator mampu menghasilkan 26 volt. Nah, jadi ada perbedaan sekitar 2 volt. Maka arus 2 volt itu akan mengisi baterai hingga regulator merasakan tegangan yang berlebihan pada baterai. Ketika tegangan berlebihan pada baterai, maka arus akan mengalir menuju satu ke terminal L dan satu lagi menuju ke field coil sambil menghasilkan medan kemagnetan. Arus yang mengalir menuju field coil akan mampu menembus dioda Zener. Biasanya dioda Zener ini akan tembus pada batas 29,5 volt dan akan tertutup pada angka 27 volt. Nah, ketika dioda Zener telah berhasil ditembus, kira-kira tegangannya 29 atau 29,5, menyebabkan transistor 1 akan aktif, sehingga arus akan mendapatkan groundnya, sehingga menyebabkan menyebabkan si power transistor atau transistor menjadi tidak aktif karena kehilangan medan magnetnya, karena arus telah di-bypass oleh transistor 1. Nah, karena transistor ini tidak mendapatkan tegangan atau ground, menyebabkan field coil menjadi hilang kemagnetannya, sehingga stator akan kehilangan tegangannya karena field coil yang berputar tidak memiliki medan magnet atau medan magnetnya rendah. Oke. Selanjutnya baterai akan mengalami voltage drop lagi atau penurunan tegangan karena digunakan. Oke. Ketika voltage baterai telah berkurang lagi, maka dioda Zener ini akan tertutup lagi karena tegangan pada baterai akan berkurang. Jika tadi dia akan tertutup pada 27. Nah, jika tegangannya di bawah 27, maka dioda Zener akan terblok lagi. Dia tidak mampu dilewati oleh tegangan. Maka TR1 akan menjadi off, sehingga power transistor kembali mendapatkan groundnya dan menjadikan power transistor menjadi on lagi, sehingga field coil menjadi medan magnet lagi karena telah mendapat groundnya. Nah,
Dikarenakan field coil yang telah mendapat medan magnetnya, sehingga stator coil akan kembali menghasilkan tegangan. Nah, begitulah prosesnya berulang-ulang. Jika tegangan pada baterai naik, maka TR1 akan aktif dan menghubungkannya ke ground, sehingga field coil tidak mendapatkan arus lagi. Dan ketika tegangan pada baterai turun lagi, maka transistor 1 akan aktif lagi. Mungkin begitulah skematik ataupun alur kerja dari charging system. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan jelaskan cara kerja dari alternator ini. Yang pertama adalah ketika kunci kontak kita posisikan ke on, maka arus dari baterai akan masuk ke alternator melalui kabel ini. Jadi arus tersebut atau tegangan tersebut akan mengalir menuju ke beras. Dengan perantara slip ring, arus tersebut akan mengalir menuju ke rotor. Jadi alternator ini akan menghasilkan arus dikarenakan adanya perpotongan gaya magnet yang terjadi pada alternator ini. Karena kembali kita ke teori Michael Faraday, jika sebuah konduktor ditempatkan pada area medan magnet yang terus berganti-ganti kutubnya, maka konduktor tersebut akan menghasilkan arus. Nah, pada alternator ini konduktornya adalah stator atau gulungan yang diam. Jadi ketika rotor coil sudah dialiri arus, menyebabkan rotor coil menjadi medan magnet yang terus berganti-ganti dikarenakan putaran dari puli. Jadi dia terus berputar dan menyebabkan medan magnet yang terus berganti. Dikarenakan jarak yang sangat kecil antara medan magnet dari rotor dan stator, menyebabkan medan magnet tersebut bergesekan dengan stator, sehingga stator akan menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik tersebut yang dihasilkan akibat perputaran dari rotor ini kemudian keluar melewati kabel-kabel ini, selanjutnya menuju ke rectifier atau dioda. Ada sini ya, ini komponennya rectifier. Terdapat 6 buah rectifier, biasanya 3 buah negatif dan 3 buah positif. Dikarenakan alternator ini menghasilkan arus yang bolak-balik atau AC, sedangkan pada kendaraan ataupun alat berat membutuhkan arus DC, maka arus yang dihasilkan alternator tadi, arus searah tadi, arus bolak-balik itu akan disearahkan oleh rectifier ini. Rectifier ini akan memblok arus yang berlawanan dan akan menyebabkan arus akan masuk pada satu jalur, sehingga arus yang keluar dari rectifier ini menjadi arus yang searah karena dia hanya jalurnya cuma satu. Oke. Selanjutnya ketika arus sudah melewati rectifier, berarti arus sudah menjadi arus DC atau arus searah. Kemudian arus akan masuk atau tegangan akan masuk ke regulator. Nah, di regulator ini arus akan distabilkan. Regulator ini akan menjaga tegangan yang masuk ke dalam baterai pada angka 27 sampai 29 volt. Karena jika tegangan di bawah 27 volt, dia akan bisa menyebabkan kerusakan pada baterai kita. Dan jika di atas 29 volt, itu dia bisa menyebabkan overcharging atau kelebihan tegangan yang dimasukkan.
itu bisa merusak molekul-molekul yang ada pada baterai kita. Nah, jadi di situ arus yang dikirimkan ke baterai akan distabilkan. Selanjutnya, regulator ini juga berfungsi untuk mengatur atau menstabilkan arus yang dimasukkan kembali ke dalam rotor. Karena rotor ini bekerja menggunakan induksi medan magnet sementara yang dihasilkan oleh listrik, maka regulator ini akan menyesuaikan arus yang sesuai yang dibutuhkan rotor ini untuk menghasilkan listrik yang besar. Jadi regulator ini akan menyesuaikan tegangan yang akan dialirkannya ke rotor agar tegangan yang dihasilkan oleh perputaran dari medan magnet ini atau rotor ini itu dia tidak berlebihan. Nah, oke. Selanjutnya, regulator ini juga berfungsi untuk menjaga tegangan pada komponen aksesoris, contohnya lampu atau komponen radio lainnya. Jadi regulator ini akan menjaga tekanannya agar tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, hingga agar komponen elektrikal kita, lampu ataupun komponen lainnya bisa memiliki umur yang panjang. Oke, teman-teman. Nggak dipecet. Oke, teman-teman. Begitulah cara kerja dari alternator ini. Jadi alternator ini memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan listrik. Terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan memberitahu perawatan apa saja yang kita perlukan pada charging sistem kita ataupun baterai ataupun alternator. Yang pertama adalah kita pastikan terminal-terminal pada baterai dan alternator itu tidak kendor. Nah, jadi kita pastikan terminal pada baterai itu memiliki baut yang ketat. Karena jika bautnya kendor, maka bisa menyebabkan arus yang dihasilkan alternator itu tidak akan masuk ke baterai dengan maksimal. Dan kita pastikan juga kabel-kabelnya dalam keadaan baik, tidak ada yang terkelupas atau putus. Selanjutnya, kita perhatikan terminal baterai juga kita amankan dari korosi atau karat. Karena jika ada karat, maka menyebabkan arus tidak akan bisa masuk dengan sempurna. Nah, jadi selalu kita bersihkan baterai kita ataupun alternator kita dari adanya karat-karat. Selanjutnya, kita perhatikan ketegangan dari belt yang ada pada puli. Nah, karena jika belt pada puli ini kendor, bisa menyebabkan kerja dari alternator tidak maksimal. Begitu juga dengan terlalu ketat. Nah, jadi kita pastikan tensionernya itu pas. Jadi selalu kita cek tensioner dari belt alternator agar memaksimalkan kerja dari alternator kita. Oke, selanjutnya kita cek kelayakan dari baterai kita. Nah, jadi kita pastikan baterai kita ini masih mampu menyimpan arus agar arus yang dihasilkan dari alternator tidak sia-sia. Oke. Selanjutnya adalah kita jika pada baterai kita sudah cek dan keadaannya masih layak, maka misalnya alternator kita masih tidak berfungsi ataupun gagal dalam pengisian, kita boleh melakukan testing adjusting. Nah, testing adjusting ini saya ambil contoh, kita boleh ukur tegangan yang dikeluarkan oleh
alternator dan tegangan yang ada pada output baterai ataupun input dari alternator. Dan untuk yang troubleshooting dan testing adjustment ini, teman-teman boleh berpanduan kepada servis manual karena teman-teman semua pasti berpatokan pada yang namanya buku panduan. Selalu gunakan buku panduan sebelum memulai pekerjaan agar pekerjaan yang Anda lakukan itu tidak salah. Dan selalu saya ingatkan, sebelum Anda melakukan pekerjaan, pastikan Anda melengkapi dokumen, dan yang utama adalah gunakan safety Anda. Karena safety adalah penunjang utama untuk keselamatan kerja Anda. Ingat, keluarga Anda menunggu di rumah. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.